Selamat pagi, perkenalkan nama saya Afridiana Firman. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kemasyarakatan Roso, sekaligus mahasiswi PPG Piloting 2 di Universitas Pasundan. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 11 Oktober 2024 di SMP Kemasyarakatan Roso dengan materi melestarikan budaya bangsa melalui puisi rakyat. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Silakan berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat serta nafas kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Yang pertama apa? Bunda. Yang kedua? Pantun. Yang ketiga? Syair. Identifikasi ciri-ciri dalam sebuah puisi rakyat. Baik, materi sebelumnya kita masuk dalam mengidentifikasi pantun puisi rakyat yang mana di dalamnya itu ada pantun, gurindam, dan syair. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang mengidentifikasi struktur dan kebahasaan, yang mana di dalamnya nanti itu ada ciri-ciri dari puisi rakyat. Yang di dalamnya itu sebentar ada ciri-ciri tentang pantun, tentang gurindam, dan juga syair. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya sekali lagi mengatakan untuk memperhatikan lagi apa itu puisi rakyat, supaya Anda lebih memahami tentang puisi rakyat itu seperti apa. Nah, di sini puisi rakyat ini adalah puisi yang terikat oleh aturan bait, aturan jumlah bait, yaitu dalam satu paragraf, paragraf bait bersama dengan paragraf. Jumlah larik atau baris per bait, jumlah kata per kata, rima atau bunyi akhir, dan juga strukturnya. Yang mana dalam struktur itu dia berbicara tentang deretan kalimat, suku kata, ejaan, pelafalan, jumlah suku kata, dan juga penekanan suara, bahkan iramanya, naik turunnya suara. Dari awal tadi kita sudah menonton sebuah video tentang pantun, tetapi mereka bawanya dalam sebuah lagu. Yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, yang berikutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun tersebut. Bunyi akhir, pantun ini dia ini memiliki sajak atau rima, rima akhir, bunyi akhir, atau rima pantun berpola A B A B. Nah itu. Selain itu juga jumlah suku kata, kita membuat pantun itu bukan asal-asal saja. Tetapi kita harus patok pada jumlah kata yang kita gunakan dalam satu baris. Nah, itu jumlah suku katanya itu adalah 8 sampai 12. Tidak boleh di bawah, tidak boleh di bawah 8, tidak boleh di atas 12. Yang berikutnya, pantun memiliki 4 suku kata dalam satu baris. Tuh. Bagaimana sampai di sini sudah paham? Paham. Yang berikutnya saya perlihatkan Anda untuk contoh pantun dulu. Ini yang saya maksud tadi. Ini yang saya maksud. Ini satu bait. Satu bait ini
memiliki 4 baris. Ini, 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, baris pertama, perhatikan baris pertama. Silakan dibacakan bersama. Baris pertama, baca. Gunung Himayat tanah Yesus, raja terus berlaku, kelakar menghargai mamaku. Apa tujuan dari pantun ini? Apa tujuan dari pantun ini? Apa tujuan dari pantun ini? Arti dari pantun ini apa? Mengingatkan kita terus belajar dan sekolah dengan baik supaya kelak Anda bisa menjadi orang yang sukses. Itu kembali ke ciri-ciri tadi itu. Ini baris pertama dan kedua merupakan sampiran, merupakan sampiran. 3 dan 4 merupakan isi, merupakan isi. Nah, bunyi akhir ini yang saya maksud. Bunyi akhir baris pertama dia punya bunyi akhir itu baris kedua bunyi akhirnya baris ketiga bunyi akhirnya dan baris keempat bunyi akhirnya sehingga dia punya sajak itu UR yaitu A B. Nah, itu sajak dalam pantun itu seperti itu. Nah, perhatikan supaya lebih memahami. Silakan baca pantun yang kedua, silakan. Setiap hari mereka beribadah. Ayo belajar dengan tulus setiap hari untuk masa depan yang lebih gemilang. Dia punya artinya ini kurang lebih sama dengan pantun yang pertama. Mengajak Anda supaya Anda bisa belajar, belajar dengan supaya Anda bisa mengenal, membacanya dan juga dijabarkan atau dirincikan dalam ciri-ciri pantun. Bisa diterima ya? Bisa. Nanti kau jelaskan misalnya kami kelompok 1 membawakan pantun yaitu apa? Baris pertama, kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan akhir. Pantun kami ini bersadar bisa diterima. Bisa. Silakan kerjakan sekali lagi. Pantunnya. Bahasa Indonesia. Bahasaku, diriku, pemersatu, jaya luar biasa. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Bahasaku, diriku, pemersatu, jaya luar biasa. Silakan kelompok 1 maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi saya akan membacakan pantun yang sudah kami buat. Padi ditanam oleh para petani. Setiap hari mereka bekerja di ladang. Ayo belajar dengan tekun setiap hari supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Ada yang mau menanggapi? Yo, silakan. Tanya apa? Arti dari pantun kami ialah mengajak kita untuk tekun belajar supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikut
usahakan masa depannya. Memetik bunga kita program. Uang pelanggaran yang ini. Kami belajar agar tidak menyesal dan tua. Baris pertama dan kedua merupakan sekiranya. Baris tiga dan keempat merupakan isi. Bagi kami bersajar AB penjelasan kita disuruh untuk rajin belajar. Terima kasih. Sekali lagi Julia, mungkin mau menanggapi atau sudah jelas? Apa arti tadi? Sudah jelas. Sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok yang ada. Berikutnya kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 Universitas Indonesia Kerjaan. Orang bekerja dengan ilmu lancar kesuksesan. Hasil pekerjaan tidak menentu karena tidak biasa digunakan. Isi dari kandung kami adalah rajin bekerja supaya mendapat pengetahuan yang lebih luas. Yang pertama, sampiran. Baris kedua, isi. Patut kami bersajak AB. Ada yang mau menanggapi? Menanggapi? Apa? Novi. Isi. Rajin belajar supaya dapat pengetahuan yang lebih luas. Ya. Mengajak kita supaya apa? Teruslah belajar supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa berguna untuk kita. Tepuk tangan untuk kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktu yang kurang. Kami membuat puisi untuk yang kedua kali. Anak-anak suka bermain, kudu dimainkan anak-anak seumur. Belajar terus, tak boleh lagi. Orang kamu akan hidup. Puisi yang kami buat, pantun yang kami buat, baris pertama kedua berisi sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kami membuat pantun bersajak AB. Isinya, jangan pernah bosan untuk belajar agar pulang hidup. Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, yang berikutnya tadi dari dua contoh itu Anda sudah bisa memahami tentang ciri-ciri pantun dan Anda juga sudah bisa membuat pantun sesuai dengan ciri-cirinya, sehingga di sini saya bisa mengetahui cara Anda memahami atau cara Anda menangkap untuk tentang materi yang diajarkan itu sudah bagus, sehingga nantinya kalau Anda ditugaskan membuat pantun, Anda bisa membuatnya dengan baik dan benar. Nah, sekarang ini ada soal supaya soalnya ini soal untuk tes kemampuan Anda tentang pantun, tentang pantun. Silakan dikerjakan sama-sama. Baca baik-baik soalnya. Dikerjakan sama-sama, diskusi supaya jawabannya tidak ada yang
puisi dicermati atau dipahami dulu soalnya seperti apa. Pertanyaannya, untuk mengisi bagian rumpang di atas yang sesuai adalah itu tak bisa lagi kembali. Ya, oke. Saya bahas sekali lagi supaya sampirannya dalam isinya dengan jelas, tersampaikan dengan jelas. Tuhan, Engkaulah pencipta alam. Ketakjubanku tak bisa lagi kupendam. Nah, betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya, silakan kelompok luar. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal. Marah tidak hanya membuat orang yang dimarahi tidak suci, tetapi juga memberikan rezeki. Yang harus dilakukan agar dapat mengendalikan marah adalah tarik nafas yang panjang, dalam dan mudah. Ya, betul. Tepuk tangan. Caranya supaya kita tidak berlarut dalam kemarahan, atau tips atau cara untuk menghindari atau untuk meredamkan rasa marah itu, yaitu dengan tarik nafas yang panjang dan juga dalam-dalam, dan juga lambat. Gitu. Yang berikutnya, Gunakan akal untuk berpikir agar di masa tua nanti tidak aktif. Pertanyaannya, santun merupakan modal untuk bisa harmonis dalam berkeluarga. Berikut yang tidak tergolong santun adalah Jawabannya menjawab ulang pertanyaan. ya, apabila ada orang yang bertanya, seharusnya kalau ada pertanyaan otomatis ada jawaban. Tetapi kalau kita tidak punya sopan santun, tidak punya rasa sopan, saling menghargai, kita mengulangi kembali pertanyaan yang ditanyakan oleh si penanya. Itu salah satu cara yang tidak baik. Seharusnya yang kita lakukan adalah menjawab pertanyaan itu. Apabila Anda tidak mengerti atau tidak paham, silakan ditanya ulang. Apa pertanyaannya? Tetapi untuk mengulangi pertanyaan itu adalah salah satu cara yang tidak baik. Itu berarti kamu tidak menghargai pertanyaan orang. Gitu. Berikutnya, Carilah ilmu, jangan sampai jenuh. Sepanjang hayat tak perlu ragu. Ilmu pasti berguna dalam hidupmu. Pertanyaannya, isi bagian rumpang pada puisi di atas yang sesuai adalah membuatku bahagia sepanjang waktu. iya. Sekali lagi saya bacakan supaya bisa tersampaikan dengan jelas. Saya baca dengan ilmunya bagian rumpangnya. Carilah ilmu, jangan sampai jenuh. Sepanjang hayat tak perlu ragu. Ilmu pasti berguna dalam hidupmu, membuatmu bahagia sepanjang waktu. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya, Terdapat satu opsi yang bukan termasuk ciri pantun di atas, yaitu Memiliki rima AB. ya, pantun itu apa? Ciri-ciri pantun itu adalah bersajak AB atau memiliki rima atau bunyi akhirnya itu adalah AB.
Kenapa seperti itu? Karena pada pantun itu dia itu punya akhirannya satu dan tiganya itu sama, dan 3 dan 4-nya itu sama juga. Sehingga punya akhirnya itu adalah A B. Nah, berikutnya Topik pantun di atas adalah apa dia? meraih ilmu. Iya, pantun di atas itu atau pantun yang ada dalam teks itu dia tidak menggunakan judul. Berarti kesana di situ adalah menentukan judulnya. Sehingga judul dari pantun itu adalah meraih ilmu. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya, Pertanyaannya, pesan yang ingin disampaikan melalui pantun di atas adalah? Jawabannya, Apa? cari ilmu sepanjang hidup dan akan membuat bahagia. iya betul. Pesan dari pantun di atas adalah carilah ilmu sebanyak-banyaknya, agar hidupmu kelak menjadi hidup yang bahagia. Betul. Yang berikutnya, Keelokan alam begitu sempurna, tak seorang pun yang tak terkesan. Agar keelokannya tetap terpelihara, kitalah yang harus menjaganya. Pertanyaannya, makna yang sesuai dengan puisi di atas adalah? Kelestarian keindahan alam harus tetap kita jaga. iya betul. Sekali lagi saya bacakan pantunnya. Keelokan alam begitu sempurna, tak seorang pun yang tak terkesima. Agar keelokannya tetap pelihara, kitalah yang harus menjaganya. Nah ini, sehingga ini juga adalah bagian dari pantun baris. Pantun baris, ini namanya pantun baris. Dia ini punya akhirnya itu sama. Itu yang dinamakan, karena pantun ini ada bermacam-macam. Sehingga ini adalah bagian dari pantun baris. Nah, ini arti dari pantun ini adalah kelestarian keindahan alam harus tetap kita jaga. Kita harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita, agar kita bisa hidup sehat, hidup aman, berdamailah dengan alam, supaya kita juga ya bisa menghirup udara yang segar, dan juga kita berada dalam lingkungan itu tidak pernah bosan, atau kita berada dalam lingkungan itu pastinya kita ini aman kan, dan tenang. Itu. Ya, dari hasil tugas yang Anda kerjakan tadi itu, Anda sudah bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Sehingga di sini dari kelompok 1 sampai 4 semuanya itu sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Sehingga saya memberi apresiasi. Jangan jangan malas untuk belajar. Belajarlah terus. Selama Anda diberi kesempatan untuk belajar, silakan belajar banyak-banyak, membaca buku banyak-banyak, supaya kelak nanti Anda menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi Anda sendiri dan juga bagi orang lain. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Baik. Dari beberapa hasil kerja yang Anda buat tadi itu, di sini lebih yakin lagi, saya lebih yakin lagi kalau materi pantun ini kamu sudah bisa menerimanya dengan baik, dan bisa terapkan dengan pantun yang kau sudah buat, sehingga suatu saat nanti kalau Anda ingin membuat pantun, apa saja, intinya Anda sudah tahu dia punya ciri-cirinya seperti apa, dan Anda bisa membagikan pantun itu kepada orang lain, dan Anda tidak ragu-ragu lagi untuk membuat sebuah pantun. Karena apa? Karena Anda sudah tahu ciri-cirinya, caranya, cara membuat pantun itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan
Setelah Anda membuat, yang pastinya Anda juga sudah mengetahui cara membawakan sebuah pantun itu seperti apa supaya orang tertarik dengan pantun yang kita buat, supaya orang bosan dengan pantun yang kita buat, dan caranya supaya orang bisa terima, bisa memahami, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan isi pantun yang Anda buat, sehingga tadi saya sudah katakan atau saya sudah berikan langkah-langkah pada saat Anda membaca sebuah pantun. Yang pertama tadi itu adalah dia punya pelafalan atau pengucapan huruf tadi itu, huruf demi huruf supaya orang bisa mengetahui, yaitu intonasi, naik turun suara, naik turun suara, sehingga pada saat kamu membaca pantun, orang tidak bosan mendengarnya karena kamu membawanya dengan baik, dengan baik, dan juga menggunakan suaranya dengan baik. Di situ juga pelafalan pengucapan huruf dan huruf, dan yang terakhir itu pencerahan, sehingga orang bisa memahami pantun yang kita buat itu bisa tersampaikan dengan baik apabila kamu bisa mengikuti langkah-langkah yang ada dalam pantun. Baik, setelah saya melihat hasil kerja Anda tadi, saya mau mengingatkan sekali lagi tentang bagaimana cara atau ciri-ciri pada saat Anda membuat sebuah pantun. Sekali lagi saya mau mengingatkan Anda untuk memahami tentang struktur dan ciri-ciri dalam sebuah pantun. Yang pertama tadi itu adalah satu bait terdiri atas 4 baris, dan baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan sisi. Dan di dalam sebuah pantun dia itu memiliki rima. Rima itu sama dengan bunyi akhir, atau sajak, yaitu dia menggunakan sajak A B. Ya, dan di dalam pantun juga dia memiliki suku kata, yaitu jumlah suku kata dalam pantun itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Sebuah pantun itu seperti apa? Membawa pantun, jangan asal baca-baca begitu saja, tetapi usahakan Anda harus tahu cara membaca pantun itu seperti apa. Tadi saya ucaplah huruf dengan baik dan benar. Tadi saya sudah tanyakan Anda, pengucapan huruf itu lebih huruf vokal itu harus jelas, yaitu A, I, U, E, O harus jelas, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh si pendengar atau si pembaca gitu. Yang berikutnya intonasi. Nah, naik turunnya nada yang kita gunakan. Nah, pada saat kita membaca sampiran, nada yang kita gunakan seperti apa? Pada saat kita menyampaikan isi dalam pantun itu, nada yang kita gunakan seperti apa? Dan yang berikut adalah jeda. Apapun, bukan hanya di pantun saja, membaca pantun saja, membaca bacaan biasa juga butuh penjedaan, sehingga kita bisa membaca atau menyampaikan isi pantun itu dengan baik dan benar, dan yang mendengarkan juga tidak bingung, tidak membingungkan. Yang pastinya panjang atau banyak sedikitnya pantun dan diselingi dengan lagu. Bisa? Coba kita coba. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh rasa sayang-sayangi. Dengarkanlah wahai para remaja, Rajinlah belajar sepanjang usia. Ilmu itu pasti ada guna untuk bekal diri dan hari tua. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh rasa sayang-sayangi. Tugas Anda di rumah, tulislah satu contoh pantun
tulislah satu contoh pantun. Pantunnya itu judulnya bebas, sesukamu. Yang penting topik besarnya pendidikan persahabatan, percintaan. Itu dia punya topik besar, tinggal Anda pilih mau pantun pendidikan kah, mau pantun percintaan kah, atau pantun apa tadi itu? Pantun persahabatan. Pendidikan, percintaan dan persahabatan. Ya, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kuliah saya persilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.